Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rekan-rekan sekalian, berjumpa kembali di mata kuliah UI and UX ya. Dan kita sekarang masuk ke pertemuan ke-9. Dan insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai wireframe, annotation, and prototyping. Sebagaimana kita tahu, kita sudah membahas di awal dasar-dasar UX ya, terus proses UX design, business requirement, research, information design, design and principle ya. Dan kalau kita lihat ke bagian tahapan-tahapan dalam UX ya, itu kita sudah masuk ke bagian dari akhir atau tahapan terakhir dari perancangan UI UX, dimana kita tahu tahapan-tahapan dari UI UX ini ada dari mulai strategi, scope, structure, skeleton, dan surface. Dan kita sudah masuk ke surface ya, dimana wireframe, annotation, and prototyping ini adalah dari surface ya. Tapi sebelum kita masuk ke perkuliahan, alangkah baiknya kita memulai dengan berdoa terlebih dahulu. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Semoga materi ini mudah untuk diserap dan menjadi sebuah ilmu yang bermanfaat. Oke, kita masuk ke materi, di mana materi ini akan terbagi kepada dua bagian. Yang pertama atau kita bahas dulu ya mengenai wireframe, annotation, and prototyping. Apa itu wireframe dan annotation? Ya. Wireframe dan annotation adalah cara untuk mengidentifikasi konten dan struktur yang diusulkan pada sebuah desain serta perilaku fungsional dari tampilan halaman web atau aplikasi ya. Kalau kemarin kita sudah membahas struktur menu melalui sitemap, lalu diturunkan menjadi struktur menu, lalu ada user flow dan task flow ya. Dan kalau wireframe ini adalah lebih ke bentuk ya, kalau yang sudah pernah pakai balsamic seperti tampilan balsamic lah ya. Ketika dikombinasikan dengan sitemap dan task flow, dokumen-dokumen ini juga sangat berguna ya, dalam atau untuk mengidentifikasi skenario, prototype, dan bukti dari sebuah konsep sebuah sistem. Wireframe biasanya disajikan dalam skala abu-abu ya. Tidak ada elemen grafis atau konten akhir. Nah, ini yang sering kalau Anda cek skripsi kakak tingkat, pada bagian wireframe mereka langsung memasukkan ikon-ikon atau gambar-gambar. Dan itu kalau secara definisi atau di UI UX ini, di wireframe ini nggak perlu ada seperti itu. Yang perlu ada ya adalah elemen grafis dan konten akhir, yang pada dasarnya wireframe digunakan sebagai alat untuk mengkomunikasikan desain kita atau desain yang telah kita buat kepada klien. Ya. Wireframe sendiri pada dasarnya adalah prototipe low fidelity dari halaman website atau layar aplikasi yang digunakan untuk mengidentifikasi elemen-elemen yang akan ditampilkan pada halaman atau layar seperti navigasi, bagian konten, gambar, dan media lain. Elemen-elemen form and call to action ya, atau CTA, yang biasanya wireframe ini dibuat dalam warna hitam dan putih atau abu-abu. Jadi tidak spesifik gambar kalau misalkan warna ya. Kali itu nantinya akan bisa dimunculkan di prototype.
Juga tidak menggunakan font yang spesifik ya. Kalau menggunakan font yang unik itu nanti aja kalau nanti di prototype. Sedangkan kalau di wireframe kita lebih cocok atau lebih condong menggunakan font yang bersifat netral untuk memudahkan dalam mengidentifikasi menu atau fungsi dari sebuah icon atau baik menu ataupun perintah yang ada di itu ya, yang ada di tampilannya atau di wireframe ya. Wireframe sendiri itu bisa hadir dengan ukuran-ukuran dari yang paling dasar ya. Contoh hanya diambil form loginnya aja yang bagian kecil dan kotak kecil, atau paling canggih sampai ke meniru desain secara full screen. Dengan kalau pakai yang tampilan browser itu sampai halaman-halaman browsernya itu bisa kelihatan kalau ini dibuka menggunakan browser ya. Dan wireframe sendiri tidak hanya diberikan kepada designer dan developer ya sebagai gambaran garis besar tugas mereka. Wireframe juga digunakan untuk merepresentasikan website atau aplikasi kepada klien ya. Lalu designer, developer, anggota tim lainnya memiliki kepentingan di dalamnya atau dalam bagian dari gabungan atau bagian dari project yang dibangun. Ya. Yang pada saat ini sendiri atau yang sering kita lihat ya, wireframe ini untuk menunjukkan rancangan kepada klien yang mendapatkan validasi sebelum melangkah ke fase pembuatan prototipe ya, atau ke desain yang diimplementasikan. Dan seringkali orang yang membuat wireframe ini bekerja bersama tim yang menciptakan business requirement karena nantinya acuan yang ditampilkannya itu berdasarkan business requirement ya. Yang perlu dicatat adalah wireframe dan annotation terbaik adalah hasil dari interaksi langsung dan kolaborasi antara berbagai mitra kerja atau bagian tim, termasuk ya pemilik proyek atau nanti calon pengguna. Ya. Mulai dari bisnis analisis hingga developer dan desainer lainnya. Pada beberapa kasus, wireframe ditunjukkan kepada user sehingga mereka dapat memvalidasi elemen halaman atau ada permintaan modifikasi positioning ataupun fungsi yang ada pada wireframe yang dibuat. Ya. Dan biasanya wireframe ini tunjukkan berbeda dengan prototype. Untuk membantu kita mendefinisikan pendekatan yang paling cocok untuk dasar-dasar wireframe, ya, pada beberapa tampilan yang akan dimunculkan ini hanya sebatas contoh ya untuk mengeksplorasikan atau merepresentasikan yang pernah atau yang biasa umum dibuat. Jadi wireframe ini ya perlu dibuat dan perlu masukan dari orang lain. Jadi jangan membuat sendiri lalu Anda menganggap bahwa ini bagus. Jadi yang terpenting bagus atau tidaknya itu kalau dari UI UX ya mungkin nomor sekian, tapi lebih ke experience dari pengguna seperti apa yang akan didapat ketika nanti wireframe yang dibangun itu diimplementasikan ke dalam bentuk sistem atau ke bentuk prototype lah ya. Lalu ada annotation. Annotation sendiri adalah penjelasan dan catatan tentang suatu elemen atau interaksi pada wireframe. Ya, kalau tadi wireframe itu tampil aja, kalau annotation ini pendeskripsiannya. Dan biasanya annotation ini berisi informasi seperti content identifier or labeling, label ya, content source, display rules, interaction destination, process rule, and error content message. Yang perlu dicatat adalah annotation yang baik adalah annotation yang dibuat dengan nada yang sangat langsung, dengan penjabaran yang jelas, dengan kita meninggalkan kerancuan apapun dalam sebuah annotation. Misalkan ada perbedaan yang besar antara kata seharusnya dengan akan. Ya. Contoh annotation, ya. Buruk ya, contoh yang buruk adalah ketika menekan tombol ini seharusnya menghasilkan tampilan homepage. Yang bagus adalah menekan tombol ini akan menghasilkan tampilan homepage. Atau pas ketika login tervalidasi, maka akan memunculkan atau sistem akan mengalihkan atau akan memunculkan tampilan dashboard atau homepage. Itu yang bagus. Jadi bukan dengan seharusnya, jadi tidak ada penghamburan kata ya di annotation ini. Lalu siapa aja sih yang menggunakan wireframe?
Wireframe dapat digunakan oleh audiens yang beragam mulai dari satu orang hingga kombinasi dari beberapa kelompok. Yang pertama, project management. Kalau project management ini dapat menggunakan wireframe sebagai bahan diskusi dalam tim untuk menyoroti strategi kebutuhan teknologi ya, dan user experience. Lalu ada business analyst. Kalau business analyst ini menggunakan wireframe biasanya untuk memastikan bahwa requirement mereka terpenuhi dan untuk memvalidasi bahwa tidak melewatkan requirement yang perlu dimasukkan. Lalu ada visual design atau visual designer menggunakan wireframe sebagai blueprint atau output kerja mereka. Wireframe yang memberikan atau wireframe memberi mereka perhitungan elemen, halaman, dan perilaku yang perlu dimasukkan. Jadi udah ketahuan nih, nanti kalau misalkan membuat rancangan desain, tampilan itu akan dibuat berapa tampilan yang akan dibuat ya. Lalu ada content creator. Content creator ini atau content creator copyright ya, copywriter atau content strategis, editor yang menggunakan wireframe ini untuk memetakan ke metrik konten dan mengidentifikasi kebutuhan konten di seluruh proyek. Lalu ada SEO ya, Search Engine Optimization spesialis ya, dapat menggunakan wireframe untuk membantu mengidentifikasi skema penamaan yang tepat lalu dalam kebutuhan copywriting dan peningkatan untuk strategi SEO secara keseluruhan. Lalu ada developer. Developer sendiri sering menggunakan wireframe bersamaan dengan business requirement untuk memahami fungsi dan perilaku desain yang diharapkan. Dalam beberapa kasus, wireframe dapat digunakan sebagai dasar untuk pembuktian konsep. Kalau pembuktian konsep ini kayak contoh gini. Waktu di kelas diagram, kita sudah buat adalah kelas data sama kelas interface. Nanti kelas interface ini diterjemahkan dalam bentuk wireframe seperti apa. Ya. Atau proof of concept. Lalu ada Q&A assurance, ya, atau key assurance, quality assurance, atau QA. Tim QA ini menggunakan wireframe sebagai dasar untuk pembuatan skrip pengujiannya. Jadi kalau nanti diuji, sistem ini dari satu page ke page yang lainnya seperti apa alurnya. Ya. Begitu wireframe setelah disetujui oleh klien, variasinya harus minimal dan ini memungkinkan tim QA untuk memulai mengerjakan tugas mereka lebih awal. Lalu ada user. Kalau user sendiri ya dapat melihat wireframe dengan tahapan yang sangat awal ya. Bisa jadi sih dari awal coret-coret dalam bentuk kertas atau misalkan tampilan-tampilan ya secara prinsip itu bukan hanya sebatas rancangan awal aja, coret-coret awal. Ya. Untuk mengecek atau memeriksa desainnya seperti apa yang akan dihasilkan nantinya. Lalu terakhir ada klien. Klien semakin lebih terlibat dalam peninjauan wireframe untuk memvalidasi apakah bisnis requirement, sasaran, dan tujuan dipenuhi dan untuk memberikan persetujuan untuk bergerak maju ke fase desain visual. Oke. Requirement untuk membuat wireframe. Untuk membuat sebuah wireframe sendiri, ya, kita memerlukan beberapa requirement, ya, yang dimana requirement tersebut dapat berasal dari dokumen bisnis, ya, dokumen bisnis requirement formal dari klien, ringkasan kreatif atau ringkasan proyek, catatan rapat, sitemap atau task flow yang dijabarkan dengan jelas atau bahkan dari catatan arahan di selembar kertas. Yang pada prinsipnya kita memerlukan pemahaman tentang apa yang kita coba ciptakan untuk user. Ya, termasuk pemahaman umum tentang keterbatasan dan harapan dari sisi teknologinya. Lalu penggunaan aplikasi bebas, kalau untuk aplikasi ya terkait tool yang digunakan dalam membuat wireframe, kita bisa memilih aplikasi yang paling tepat dapat menggambarkan solusi yang kita rancang. Dan ini kalau misalkan aplikasi ya mungkin ada keterbatasan di platform ya. Nah, platform contoh kalau di Mac itu nggak ada Visio ya, atau kita pakai Balsamiq yang menggunakan bisa di Word atau Windows ataupun di MacBook pun juga bisa, sehingga kita pilih tools atau aplikasi-aplikasi pembuat wireframe yang ya tidak menjadi sebuah aplikasi yang baku bahwa itu harus seperti ini. Dan pada prinsipnya kita merancang wireframe ini tidak harus langsung dalam bentuk digital. Saya pernah cerita di kelas,
kalau saya lebih sebelum mendefinisikan ke dalam bentuk digital ya rancangan baik di Balsamiq ataupun Visio ataupun yang lainnya, saya lebih suka coret-coret terlebih dahulu ya. Joel Mars secara prinsip ya Joel Mars sendiri bilang desain adalah the best solution untuk memberikan solusi kepada user ya, dan bukanlah atau solution yang baik itu bukan dihasilkan oleh eh, atau bukan menghasilkan tools yang akan digunakan, tapi tergantung kita desainnya seperti apa. Yang pada faktanya sangat jarang terjadi bahwa hasil kerja yang didesain diterima pada percobaan pertama. Oleh karena itu, mulailah dari yang terkecil ya. Ambil satu halaman atau sebagian kecil dari bagian proyek, review dulu dengan tim internal yang dibuat, kemudian dengan klien untuk memastikan bahwa pemahaman kita dengan itu sesuai jalur ya, dan menerima masukan atau mendeskripsikan apa yang diinginkan oleh user ya. Sehingga pada prinsipnya kita harus atau desain yang kita buat itu menjadikan cara klien dalam memikirkan tujuan bisnis mereka ke depan, di depan akan menghemat banyak pekerjaan ke depan ya. Atau dengan kita memberikan tampilan yang rancangan dalam bentuk rancangan atau coret-coret rancangan, itu akan memberikan pemahaman kepada user dan itu akan memudahkan kita dalam membuat sistem ya. Termasuk juga hal tersebut akan dijadikan acuan dalam pembuat atau pengujian dalam user atau gunakan WPM untuk melakukan validasi yang terlebih dahulu. Oke, di sini ada sitemap ya. Contoh membuat desain wireframe. Kita sudah pernah membuat sitemap ya. Nah, di sitemap sendiri saya udah meminta Anda nanti ketika Anda KP atau skripsi, ketika membuat sitemap kita mulai menggunakan sitemap yang mempunyai angka. Ya. Fungsi buat angka sendiri adalah hierarki navigasi. Setiap halaman X.0 yang teridentifikasi kemungkinan besar adalah halaman tingkat atas atau halaman primer. Ya. Kita juga menggunakan ini sebagai titik awal untuk menentukan sebagian business requirement dan untuk wireframe. Contohnya, homepage bernomor 1.0 adalah tingkat navigasi teratas dan condition 101 kemungkinan besar merupakan elemen footer yang umum atau setidaknya tidak boleh dianggap sebagai bagian dari navigasi utama. Dan berikutnya ya, dari mulai 3.0, 4.0, 5.0 sampai blog ya 2.0 sampai 2.x. 2.x ini untuk menentukan bahwa si blog ini terdiri dari beberapa halaman yang sudah atau dibuat ya, kan nantinya bakal banyak page yang dihasilkan. Oke. Yang terlebih penting adalah kita harus memberikan navigasi sejelas mungkin ya, sehingga kalau bisa sih header and footer juga bukan hanya sebatas tampilan atau hanya sebatas penempel, tapi bisa dipanggil kembali, atau misalkan si header and footer itu juga mempunyai link page tertentu atau hyperlink ke bagian tertentu ya. Tapi itu bukan prioritas utama. Prioritas utamanya tetap aja di bagian sistem ya. Ada beberapa cara dalam mengerjakan requirement yang seperti sitemap di atas ya, menghasilkan sehingga dapat menghasilkan wireframe. Contoh yang bagian ini membahas tentang blog title ya. Blog title ini diberikan annotation berupa nomor ya, dan nomor di sini ini adalah berisi penjelasan ya. Nomor-nomor ini berisi penjelasan. Kita memberikan nomor ini nomor berapa, bagian dari header misalkan, atau bagian homepage ini diberi nomor 1, maka homepage ini dijelaskan di bagian atas seperti apa dan seterusnya ya. Atau kita bisa menggunakan kalau di aplikasi Axure ya, kita memberikan hanya di atas itu hanya memberikan nomor,
dan penjelasannya dibuat dalam bentuk annotation tabel. Ya. Apakah Anda mau tabelnya bentuknya fungsi dan seperti apa, itu bisa kembali ke Anda masing-masing. Proses sederhana untuk membuat wireframe, ya, kita harus membuat wireframe dengan memiliki informasi sebanyak mungkin. Informasi sebanyak mungkin itu diambil, ya, diambil dari beberapa artefak dalam pembuatan wireframe. Artefak yang biasanya pada dibutuhkan adalah business requirement, design brief and creative brief, stakeholder interview, user performance, website analytic, persona yang memiliki banyak informasi tentang user, set map, user flow, task flow, content strategy documentation, statement of work, dan artefak-artefak lain yang berhubungan dengan proyek. Contoh kalau di tugas kita kan kita membuat sistem atau membuat rancangan baru sistem itu berdasarkan dari kuesioner yang ada dan masukan-masukan dari user, sehingga nanti akan diterjemahkan ke dalam apa sih yang diinginkan oleh user. Ya. Setelah itu kita mengkonsumsi semua informasi yang di atas dengan baik. Selanjutnya kita membutuhkan, kalau saya pribadi ya, membutuhkan pensil untuk diimplementasikan ke kertas, lalu kita buat sketsa. Dan pembuatan sketsa yang perlu diingat adalah hal sebagai berikut. Ya, membuat sketsa ini bukan hal tentang menggambar, jadi bukan berarti harus presisi, baik dan benar, atau dalam artian ya, kalau kotak itu garisnya lurus, ukurannya sama, enggak seperti itu juga. Ya, tetapi ini lebih tentang desain, tentang tata letak. Nantinya rencananya tata letaknya seperti apa sih? Karena sketsa ini adalah alat yang penting dalam membantu desainer, ya, untuk mengekspresikan, mengembangkan, dan mengkomunikasikan ide desainnya. Dengan adanya sketsa sebelum ke desain digital, memungkinkan kita untuk dengan cepat mengeksplorasi ide-ide yang muncul, memperluas ide-ide yang tampak bekerja paling baik untuk proyek kita, dan kemudian membuang yang tidak berfungsi. Kalau misalkan sekarang banyak tablet ya, bisa langsung digital dalam bentuk digital ya, tapi dalam bentuk curat-curat seperti ini ya gak ada masalah gitu ya. Lalu membuat sketsa juga memungkinkan kita untuk terus meningkatkan detail yang kita rancang, ya. Bisa mulai pitching, ya, atau kritik dari berbagai audiens di tim internal, klien, stakeholder, dan user. Lalu setelah kita merasa nyaman dan ini udah yakin, baru kita bisa membuka komputer, membuka aplikasi, dan bisa terjemahkan ke dalam bentuk desain yang lebih sempurna. Ya. Dan pada prinsipnya, ketika Anda membuat desain ini, kita bukanlah atau tidak harus menjadi seorang seniman yang pandai menggambar. Mau lingkaran, bujur sangkar, atau persegi, mau lingkarannya itu misalkan bulatnya itu enggak seperfect, ya, itu enggak ada masalah, ya. Seperti contoh hasil sketsa ini yang ditampilkan, lalu ini adalah bahan-bahan hasil dari coret-coret, ya. Lalu misalkan pas ketika diimplementasikan dalam bentuk bahasa seperti ini contohnya, ya. Ini pengalaman saya waktu menggunakan atau waktu project Dewa Membumi, kalau nggak salah. Ini sistemnya sistem penilaian proposal. eh, Kalau Anda penasaran, Anda bisa cek di internet SP Dewa Membumi, tapi Anda perlu autentifikasi untuk login, dan mungkin Anda nggak punya akunnya ya. Tapi secara prinsip itulah hasil dari implementasi dari wireframe yang saya buat. Meskipun wireframe ya, kalau annotationnya di sini dipisahkan, mungkin ada annotation seperti ini ya. Terus ketika nanti divalidasi, itu akan munculkan seperti ini. Dalam tampilan boleh-boleh saja, pada faktanya kan tampilannya ini sebetulnya nggak langsung muncul seperti ini, tapi ini dimunculkan seperti nanti seperti itu. Atau kalau mau pakai secara rinci ya, dan ini teksnya juga bukan teks asli ya, bukan teks isi, tapi teks yang seolah-olah ini adalah teks yang menggambarkan bahwa ini akan berisi teks, ya. Lalu wireframe sama prototype, ya, mungkin jadi pertanyaan, kita tuh mau bikin prototype atau wireframe, ya.
ketika kita akan memilih antara membuat wireframe atau langsung ke loncat ke prototype, ya, tidak perlu berdebat, tetapi pilihan pendekatan mana yang baik dan mempertimbangkan hal-hal yang berikut. Yang pertama adalah mana yang membuat kita nyaman dalam proses pembuatan sistemnya, ya. Dan kita punya pengetahuan yang baik. Kalau misalkan butuh desain cepat, kenapa nggak pakai wireframe aja, nggak langsung prototype, ya. Lalu dengan menggunakan apa, kalau misalkan klien nggak ada masalah dengan wireframe, ya kita berikan aja wireframe ya, untuk di review. Karena membuat wireframe dan membuat prototype itu pasti lebih cepat menggunakan wireframe. Maka pendekatan manapun, mau pendekatan prototype ataupun pendekatan wireframe, ya, itu adalah solusi yang pakailah yang manapun, mau dua-duanya di combine pun juga gak ada masalah, ya. Tapi ya pada prinsipnya tetap aja kita harus membuat sketsanya terlebih dahulu, sketsa yang tadi coret-coret di kertas, ya. Dan kita masuk ke materi kedua tentang prototype. Prototyping sendiri adalah cara yang efektif untuk menguji dan memvalidasi fungsi dan desain yang diusulkan sebelum berinvestasi dalam development implementasi. Prototyping juga merupakan cara yang baik untuk bereksperimen dan membuat ide dengan tim, ya, atau klien, terutama ketika berhadapan dengan flow halaman website atau interaksi yang cukup kompleks. Ada beberapa tools pendekatan dalam membuat prototype, ya. Tapi secara prinsip ditentukan oleh 3 faktor. Yang pertama, tujuan atau maksud dari prototipe yang kita buat. Apa yang ingin kita buat atau kita capai melalui pembuatan prototipe? Ya, siapa audiens yang akan dituju? Lalu sumber daya, alat, bahan, dan keterampilan, ya, yang kita miliki untuk kita gunakan dalam pengembangan prototipe. Lalu timeline, ya. Karena dengan menggunakan prototype, contohnya pakai Figma, itu membutuhkan atau perlu penyesuaian waktu karena kita dalam proyek dikejar yang namanya tepat waktu. Yang perlu kita catat adalah dalam konteks UX, ya, atau user experience design, prototyping adalah tindakan atau seni membuat, meniru, atau menguji semua atau sebagian fungsi aplikasi atau website dengan user. Prototype sendiri dapat dibuat dalam bentuk analog seperti dalam whiteboard atau pensil dan kertas. Dalam bentuk digital seperti PowerPoint, Keynote, Visio, OmniGraffle, Axure HTML, Figma, dan sebagainya. Prototype sendiri harus menjadi proses iteratif karena prototipe umumnya diciptakan untuk mengidentifikasi masalah atau memvalidasi masalah yang berkaitan dengan user experience. Yang dimana setelah kita membuka feedback, kita membuat modifikasi pada prototipe untuk pengujian tambahan. Yang perlu diingat adalah prototyping adalah suatu proses, bukanlah artefak. Hasil dari proses prototyping adalah feedback internal atau eksternal pada konsep untuk menambah atau meningkatkan hasil desain yang kita buat. Dan secara prinsip, mungkin pertanyaannya, ya, dalam membuat prototype ini, berapa banyak sih prototipe yang diperlukan? Ya. Yang secara prinsip prototyping ini tidaklah haruslah atau tidak perlu untuk seluruh halaman website atau aplikasi. Prototyping sendiri sangat efektif ketika menggunakan sampling data yang representatif dari sebuah sistem. Contoh ketika Anda merancang IceNet, contoh IceNet untuk perwalian. Ya, perwalian cukup satu, misalkan hanya mengidentifikasi satu perwalian, satu mata kuliah, misalkan boleh, silakan saja. Atau misalkan hanya satu bagian yang bisa di tap and klik atau checklist atau hilangkan checklist, ya, sisanya udah auto checklist misalkan, ya nggak ada masalah. Karena pada prinsipnya prototyping ini adalah aktivitas dalam
mensimulasikan bagian-bagian penting atau interaksi yang penting. Dalam kebanyakan kasus, kita ingin menguji beberapa konsep prototype yang hanya mencakup konsep itu saja. Contohnya kalau acuannya ke use case ya, kita ingin menguji berdasarkan bagian-bagian use case-nya bakal seperti apa gitu. Lalu setelah menyelesaikan prototype, ya, kita harus ngapain? Ya, setelah menyelesaikan prototype, didokumentasikan atau dipresentasikan, menerima feedback, dan itu redesign ulang apabila ada feedback yang mungkin yang menyebabkan kita harus redesign. Tujuan dibuat prototyping sendiri adalah yang pertama, bekerja melalui desain, membuat platform komunikasi umum, menjual ide-ide desain Anda secara internal, misalnya kepada atasan, desainer, dan lain-lain, melakukan uji kelayakan teknis, melakukan uji konsep desain dengan end user atau customer. Yang perlu diingat adalah prototyping berfungsi sebagai mekanisme feedback. Melalui pembuatan prototype, kita dapat menentukan apakah akan melanjutkan dengan arah yang desain tertentu atau harus melakukan eksplorasi yang berbeda. Ya. Karena prototype hanyalah bagian dari proses, dan seperti bagian lainnya, yang perlu kita sadari adalah kapan kita telah mencapai titik efektivitas maksimum dan siap untuk pindah ke tahap selanjutnya. Atau dari proses user experience, yaitu misalkan kalau kita sudah membuat prototype, berarti kan kita harus membuat produknya. Produk berdasarkan prototype nantinya akan seperti apa. Lalu nanti produk tersebut hasilnya seperti apa, lalu diuji cobakan, lalu kita kuesioner lagi, mendengar pendapat lagi, dan itu akan terus berlanjut sesuai dengan perkembangan UI UX dari sistem yang kita buat. Ya, oke. Nah, untuk presentasi minggu depan itu kelompoknya nanti akan menyusul, akan saya WA ke satu orang atau misalkan ke perwakilan kelas, ya. Dan akan atau sampai mana sih Anda harus mempresentasikan. Yang pertama, Anda harus merevisi dulu berdasarkan hasil UTS, ya. Kita sudah membahas review hasil UTS itu yang harus adanya itu seperti apa. Pendekatan metodologi boleh bebas, mau agile, mau scrum dan sebagainya. Apakah mau pakai itu juga boleh, monggo, ya. Nggak perlu sampai activity karena nanti kan sudah diwakilkan oleh user flow, task flow. Kecuali Anda menggunakan RUP atau misalkan UA, terserah. Setelah itu Anda membuat karena meskipun tadi saya udah bilang yang namanya wireframe dan prototyping itu bisa jadi kedua-duanya nggak perlu, tapi kan kita nanti UASnya itu adalah bentuk prototyping, yang prototypingnya ya yang saya minta sempurna. Kenapa minta sempurna? Karena kita nggak sampai ngoding, jadi saya minta prototypingnya itu yang cukup bisa mewakili sistem yang telah Anda buat. Lalu yang saya minta pas ketika nanti Anda presentasi, minimum Anda sampai wireframe. Wireframe-nya harus dilengkapi dengan annotation. Untuk toolsnya terserah lah ya, mau pakai Balsamic, mau pakai apa tadi, Axure ya, boleh silahkan. Atau Visio pun juga terserah. Atau misalkan Anda mau pakai yang lain pun, ya monggo. Saya nggak membatasi untuk Anda menggunakan tools atau aplikasi-aplikasi tertentu. Silahkan saja, ya. Mau pakai Axum, mau pakai Edrawmax, ya, lalu mau pakai Visio atau pakai Balsamic yang free 30 hari, ya lumayan lah ya, bisa digunakan. Tapi saya nggak berharap Anda langsung loncat ke Figma. Kalau mau langsung ke Figma, saya minta tampilannya masih dalam bentuk sketsa seperti wireframe, ya. Nanti untuk Figma itu bagian di akhir kita UAS nanti, kecuali Anda sanggup sampai ngoding, ya. Oke, dan dipresentasikan minggu depan itu apa yang akan presentasi adalah 2 kelompok. Nanti 2 kelompok tersebut akan saya kasih tahu siapa yang harus melakukan presentasi. Jadi siap, Anda harus siap. Kalau nggak siap, Pak, berarti ya Anda kehilangan poin presentasi Anda. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan atau ada bahasa yang mungkin kurang jelas atau kurang nyaman di telinga Anda, ya. Dan tolong Anda bisa baca atau cari-cari khususnya di Instagram, ya. Di Instagram cukup banyak
komunitas atau user yang menampilkan UX atau membahas tentang UX, ya. Itu Anda bisa ambil itu ilmunya cukup cukup banyak banget, ya, sehingga Anda UX itu seperti ini, tampilan UX yang bagusnya seperti apa, dan jangan pernah takut untuk mencoba, ya. Dan setelah kita presentasi atau setelah Anda nanti presentasi semua kelompok sudah selesai, kita akan masuk materi lagi. Materi terakhir adalah tentang kalau Anda jadi mempelajari UI UX atau misalkan UI UX ini, apakah ada job tertentu sebagai UI UX, ya, kita akan bahas lalu seperti apa. Baik, itu saja. Saya tutup dengan doa. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.